Itu berapa jumlah total kalkun yang dipelihara, Pak? Totalnya. Kalau sekarang yang realnya itu sekitar 30-an ekor. Semuanya kan masih anak-anak tapi Berapa umur kalkun yang sedang dipelihara saat ini? Dari telurnya bahkan baru netes Mesin. sampai indukan. Indukan itu umurnya sudah setahun sebulan. Kalau yang ada sekarang ya. Itu berapa kepadatan kandang per meternya? Kita nggak cuma pelihara kalkun sih soalnya. ya dia digabung sama beberapa ayam lainnya. Makanya kalau khusus untuk kalkun sendiri ya masih campur, nggak mungkin. Tapi kalau mau dihitung, anggaplah itu kalkun itu sendiri ya kita. Karena kalau yang dewasanya sih kira-kira satu ekornya untuk sekarang itu 2 kali 2 meter ada ya untuk satu ekornya. Karena dewasanya masih sedikit. Kalau untuk anakannya di kapasitas kandang ukuran 80 kali 160 cm itu diisi 20 ekor. Kita seminggu bareng sih kemarin. Nggak full di kandang. Ya, ketika belajar kita tetap di dalam di batas tertentu, cuma nggak murni semua dimasukin kandang. Kalau yang di kandang yang masih anakan. Untuk anakan sendiri berarti ukuran berapa sih nggak apa? Itu ukuran itu tadi ukuran kandangnya 80 kali 160 cm. Isinya 20 ekor di kandang itu. Untuk yang anakan. Yang anakan. Umur maksimal sampai 2 bulan. Setelah 2 bulan kita ubah. Karena kita tetesin terus, jadi nggak permanen kan. Jadi baik total maupun kapasitas itu apa istilahnya fluktuatif. Banyak sedikitnya itu relatif. Kadang banyak, kadang lepas lagi nggak produktif atau banyak yang lagi beli, ya semakin sedikit gitu. Jadi naik turun dia nggak pasti. Itu bagaimana sih? Kandangnya itu tertutup atau terbuka? Semi umbaran tadi. Terbuka dan Jadi terbuka. Pertanyaannya gitu. Terbuka juga. Iya, kalau terbuka. Kalau kandang tertutup, ya udah profesional. Kita nggak ada ininya, nggak ada alatnya untuk mengakomodir untuk kandang tertutup. Pengertian kandang tertutup itu bukan cuma sekedar kandang itu, ada ya apa? Bagaimana jadwal pembelian pakan setiap hari? pakan kalau di sini pagi sore. Pakannya apa? Pakannya campuran ya dari ampas tahu. Kalau yang udah dewasa ya, kalau yang masih 1 sampai sebulan full pakai itu. Tapi kalau udah sebulan ke atas udah kita mix. Terutama yang dewasa itu kebanyakan sayuran. Ya mau kelor, daun singkong, eceng gondok, daun pepaya gitu-gitu pokoknya. Campur sama katul, dedek, campur sama ampas tahu, terus ditambah jagung. Dia butuhnya banyak makanan hijau gitu, bukan kayak ayam biasa. Habis datangnya dari pisang aja mau lempar aja makan aja. Iya. Eceng gondok gitu. Makan sama dia. Emang makanannya itu. Lalu bagaimana cara memastikan kualitas air minum untuk kalkun? Kalau minum kita pakai campurannya E4, jadi dicampur sama E4 kan. Biasanya tiap hari diganti. Kalau habis kan pakai wadah minumnya itu, kalau habis ya diisi. Kalau sore habis ya diisi juga. Pokoknya nggak rutin kalau tentang air ya. Tergantung dia habisnya. Jadi campuran air. Berapa konsumsi pembelian per ekor? Kalau ini nggak nimbang sih ya kita, jadi ya
Aku kira-kira, biasanya kan tergantung sama tembolok, ngukurnya itu dari temboloknya. Kalau semakin besar dia temboloknya, pakai genggaman gitu. Jadi kalau temboloknya segini nih, berarti segini. Kalau masih kecil ya berarti semakin kecil genggaman kita dipakannya itu. Jadi sebanyak itu. Kalau 20 ekor ya berarti 20 genggam. Kalau kita bicara terkait sama tetasan sih ini ya bisa dikontrol ya. Tapi kalau terkait sama yang udah menetas itu kan kita terbuka, artinya sesuai dengan iklim saat itu juga. Jadi kita nggak menyesuaikan. Dan kita tidak mengontrol berapa sih suhu yang kita harapkan ini kan, karena bukan kandang tertutup. Dan memang efeknya kita harus lebih aware ketika ada musim-musim hujan, itu lebih banyak penyakitnya. Jadi pas ketika musim hujan itulah kita harus lebih waspada, lebih perhatian dan kasih ya jamu-jamuan lah yang bisa menjadi sehat. Gimana prosedur cucian kandang baby? Kadang ya kita bersihin kotorannya, karena saya sebenarnya justru pelihara kangkung itu untuk dapetin kotorannya. Jadi kotoran itu bukan apa ya, sesuatu yang Limbah. dianggap limbah, tapi itu yang saya cari. Kotoran itu tadi untuk pupuk tanaman. Jadi ya setiap hari saya kumpulin kotorannya di tampung di komposter. Tapi kalau udah dijual kita jadi media tanam. Gimana proses panen atau sortir ayam panen itu? Ya sortirnya biasanya biasanya bertahap. Kalau misalnya terkait sama ini kan kita justru malah nyortirnya mulai dari telur, dari mulai penetasan. Jadi dari awal itu kita memastikan yang kita pilih yang mau ditetesin kan yang bagus nih. Setelah itu juga pas ketika mau ditetesin, kita selalu mantau perkembangan janinnya. Yang memang sudah terlihat ketika dicek itu tidak berkembang, langsung kita tarik. Nah, pas ketika sudah dewasa, kita akan memisahkan berdasarkan usia, dan jika ada yang kena penyakit, paling itu yang dikarantina. Ya, kalau terkait dengan panen, karena kami itu lebih ke arah breeding, ya bukan ke arah pembentukannya. Jadi ya kita belum pernah benar-benar ngalamin sudah besar panen dagingnya diinikan, kecuali untuk konsumsi sendiri. Itu biasanya yang sudah mau akhir lah, memang masa produksinya sudah mulai habis, kita konsumsi sendiri untuk jantannya. Biasanya kalau jantan itu besar banget kalau udah ininya waktunya. 2 tahun aja udah maksimal itu dia udah potong biasanya.